Kami Halo, dari kami kelompok dari kelompok 8. 8. Saya Wanda Anggini. Saya Ciska Amelia Putri. Dan saya Francisca Nurfitriani. Kami akan membahas kasus dua sampel berpasangan. Materi yang akan dibahas yaitu definisi kasus dua sampel berpasangan, kasus dua sampel berpasangan parametrik, kasus dua sampel berpasangan non-parametrik, kemudian kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, definisi kasus dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan adalah bila dua buah data yang akan dibandingkan berasal dari individu yang sama. Namun, diukur sebanyak 2 kali yaitu sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Uji statistik dua sampel saling berhubungan dipergunakan bila peneliti ingin menentukan apakah dua perlakuan yang tidak sama memberikan respon yang sama atau tidak, atau apakah suatu perlakuan lebih baik dari perlakuan yang lain. Perlakuan mungkin berupa salah satu dari bermacam ragam kondisi dalam berbagai hal yang berlainan, misalnya injeksi obat, pemberian latihan, perubahan dengan pembedahan, propaganda, pemisahan dari keluarga, kondisi perumahan yang berubah, dan lain-lain. Kinerja kedua kelompok setelah mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda mungkin tidak dapat menggambarkan dengan akurat efektivitas reaktif kedua metode pembelajaran tersebut. Pembahasan. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai kasus dua sampel berpasangan dengan metode parametrik. Dua sampel berpasangan artinya sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan kasus dua sampel berpasangan dengan metode parametrik, yang pertama menetapkan H0 dan H1. Yang kedua menentukan T hitung, di mana T hitung sama dengan MD per akar dari sigma G kuadrat dikurangi sigma G dikuadratkan per N N-1. Yang ketiga, menentukan derajat kebebasan dengan rumus dB sama dengan N-1, di mana N merupakan jumlah data. Yang keempat, menentukan T tabel. Dan yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Agar lebih mudah, langsung saja pada contoh soal. Uji T dapat dilakukan jika data terdistribusi normal dan homogen setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test pada satu kelas sampel setelah memberikan perlakuan atau treatment berupa penerapan model atau media pembelajaran pada mata pelajaran statistika yang menjadi fokus penelitian. Gunakan taraf kepercayaan 95% dan alfa 5% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Misalkan sebelumnya diketahui bahwa data nilai statistika berikut terdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji tes sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sana terdapat tabel di mana isinya itu ada nama siswa, nilai post-test dan juga nilai pre-test. Langkah yang pertama yaitu menetapkan hipotesis yang digunakan, di mana hipotesis yang digunakan H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai mata kuliah antara sebelum dan sesudah diterapkannya treatment media pembelajaran. Dan H1 terdapat perbedaan yang signifikan nilai mata kuliah statistika antara sebelum dan sesudah diterapkannya treatment media pembelajaran. Setelah menemukan sigma G dan sigma G kuadrat, selanjutnya menghitung rata-rata dari gain antara skor sebelum dan sesudah dilaksanakannya treatment media pembelajaran. Menggunakan persamaan, MG sama dengan sigma G per N sama dengan 430 per 15, hasilnya 28,7. Kemudian menghitung nilai T hitung menggunakan persamaan, T hitung sama dengan MG per akar dari sigma G kuadrat dikurangi sigma G dikuadratkan per N N-1 sama dengan 28,7 per akar dari 16.800 dikurangi 430 kuadrat per 15 dikali 15 min 1 dengan hasil akhir yaitu 6,1. Langkah selanjutnya menentukan derajat kebebasan atau dB.
dengan rumus DB sama dengan N-1. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah data tadi itu ada 15, jadi 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Langkah yang selanjutnya menentukan T tabel, di mana karena tadi dalam soal itu kita memilih taraf signifikansi 5% atau alfa 5%, maka dapat nilai T tabel yang dihasilkan 2,145 atau 2,14. Langkah yang terakhir itu membuat kesimpulan. Dapat kita lihat nilai T hitung 6,21 dan nilai T tabel 2,14. Seperti yang kita ketahui, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis awal ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis awal diterima. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 6,1 lebih besar daripada 2,14, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah dilaksanakannya treatment media pembelajaran statistika dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya adalah uji sampel saling berpasangan atau uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik dibagi menjadi dua, yaitu uji Willockson N-nya kurang dari 25 dan uji Willockson N lebih dari 25. Yang pertama kali akan dibahas adalah uji Willockson N-nya kurang dari 25. Langsung saja ke contoh soal. Misalnya, dilakukan penelitian untuk melihat apakah olahraga yoga dapat menurunkan berat badan pada wanita usia dewasa, maka dibutuhkan 10 orang untuk yang berusia dewasa kisaran 26 sampai 45 tahun yang belum pernah melakukan kegiatan yoga sebelumnya dan dilakukan pelatihan selama 1 bulan penuh. Sebelum dan sesudah peserta yoga ditimbang berat badan terlebih dahulu dan dicatat. Hasilnya sebagai berikut, dapat teman-teman lihat di dalam layar. Akan diuji dengan taraf nyata 5%, apakah latihan yoga tersebut berpengaruh secara signifikansi terhadap berat badan pada usia wanita dewasa. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A. Menentukan hipotesis yang akan diuji. H0. Tidak terjadinya penurunan berat badan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi pelatihan yoga selama sebulan penuh tersebut. HA. Terdapat penurunan berat badan yang signifikan pada peserta pelatihan yoga sebelum dan sesudah pelatihan yoga. B. Hipotesis yang akan diuji. H0 sama dengan MUX sama dengan MUE. HA sama dengan MUX tidak sama MUE. C. Kaidah pengujian hipotesis. Adalah H0 jika T kurang dari T kritis. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar sebagai berikut. Untuk tabelnya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. XI berasal dari berat badan sebelum dan YI berasal dari berat badan sesudah dan D adalah selisihnya. Contohnya 60 dikurangi 55 sama dengan 5. Seperti itu. E. Membuat daftar rank untuk nilai beda atau D dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nilai beda atau D sama dengan 0 tidak ikut di ranking atau diabaikan. Yang kedua, nomor rank sama dengan 1 dimulai dari nilai beda atau D terkecil tanpa memperhatikan tanda. Dan yang ketiga, banyaknya peluang data yang di ranking setelah nilai beda atau D sama dengan 0 diabaikan. Langkah selanjutnya adalah tahap perankingan. Dapat kita lihat tabel perankingannya adalah sebagai berikut. Dan perhatikan kolom D sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan sekarang banyaknya kelas adalah 8 kelas. Dari daftar rank tersebut dapat ditentukan harga T, yaitu T sama dengan bilangan yang paling kecil dari jumlah rank positif atau jumlah yang negatif, maka T-nya adalah 8,5. Selanjutnya menentukan harga T kritis dari tabel nilai-nilai kritis J untuk uji Willockson dengan rumus T kritis sama dengan T kali alfa dikali N atau banyaknya kelas, dengan alfa sama dengan taraf nyata dan N sama dengan banyaknya pasangan data. Alfa sama dengan 5%, N sama dengan 8, maka T kritis sama dengan
hipotesis dengan cara membandingkan harga T dengan T kritis. Nilai T sama dengan 8,5, T kritisnya adalah 3. Maka T lebih besar dari T kritis. Kesimpulannya adalah terima H0. Artinya tidak terjadinya penurunan berat badan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi pelatihan yoga selama sebulan penuh tersebut. Baik, selanjutnya materi uji Wilson lebih dari 25. Misalkan ada 30 mahasiswa tingkat 2 Universitas Siliwangi menerima tes untuk mengisi tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menggunakan media video. Sebelum pelajaran dimulai, ke-30 orang tersebut diberi pre-test dan sesudah pembelajaran, mahasiswa diberi post-test dan hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan tabel dari hasil pre-test dan post-test ke-30 mahasiswa tersebut. Akan diuji dengan taraf nyata 5%. Apakah dengan media video secara signifikan berhasil meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami pembelajaran tersebut? Kemudian, langkah-langkah penyelesaiannya. H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan, sedangkan HA terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan. Kemudian, hipotesis statistik yang akan diuji. H0 mu X sama dengan mu Y. Kemudian HA yaitu mu X tidak sama dengan mu Y. Kemudian kaidah pengujian hipotesisnya yaitu tolak HO jika A lebih dari 2P dengan P yaitu peluang. Kemudian kita membuat daftar sebagai berikut, yaitu kita urutkan XI-nya yaitu urutkan dari angka yang terkecil, kemudian YI-nya itu mengikuti pasangan urutannya. Kemudian dalam mencari D yaitu XI dikurangi YI, sehingga hasilnya bisa dilihat dalam tabel. Kemudian membuat daftar rank untuk nilai beda dengan ketentuan uji Wilson terlebih dahulu. Untuk nilai D kita urutkan dari urutan yang hasil yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk hasil rank D itu kita jumlahkan dulu hasil dari nomor yaitu ada 2, 3, 4. Kita jumlahkan menghasilkan 9, kemudian kita bagi 3. 3 itu jumlah dari angka satunya ada 3, kemudian hasilnya bisa jadi 9. Kemudian untuk tanda rankingnya, plusnya itu kita mengikuti tanda yang ada di D. Seperti ada angka satunya, kita posisikan 9 di plus, dan ada min 1, kita posisikan 9 di min. Seterusnya hingga nomor 30, dan akan menghasilkan untuk tanda ranking plus itu ada 128,3, kemudian yang min 302,14. Kemudian dari tabel kita memperoleh N yaitu 30. N merupakan jumlah dari mahasiswa. Kemudian dari daftaran tersebut dapat ditemukan harga T. Harga T merupakan bilangan yang paling kecil dari jumlah rank positif dan rank negatif, yaitu 128,3. Kemudian kita akan menghitung Z dengan rumus Z sama dengan T min N kali N plus 1 per 4, kemudian kita per akar N dikali N plus 1, kemudian dikali 2N plus 1 per 24. P-nya yaitu 128,3 dan N-nya 30. Jika dihasilkan, semuanya akan menghasilkan min 2,143. Kemudian mencari peluang P dari daftar kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga ekstrem, harga-harga Z observasi dalam distribusi normal. Bisa dilihat Z merupakan hasilnya min 2,143, kemudian P-nya 0,0162, kemudian 2P-nya dikalikan 0,0324. Kemudian kita menguji hipotesis dengan cara membandingkan harga A dengan 2P. A-nya merupakan 5% akan menghasilkan 0,05, kemudian 2P-nya 0,0324. A-nya akan lebih dari 2P, jadi kesimpulannya tolak H0. Kemudian untuk mencari himpunan P yaitu kita bisa lihat dari tabel, itu kita cari dulu untuk nilai Z-nya bisa dilihat dari baris, kemudian untuk mencari hasil P-nya itu bisa kita lihat dari kolom. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap mahasiswa yang mempelajari pertumbuhan penduduk sebelum dan sesudah menggunakan media video.
Selanjutnya adalah menguji Willockson dalam SPSS. Langkah pertama adalah klik analis, lalu non-parametric test, lalu 2 relate samples pada menu bar. Yang kedua, blok variabel sebelum dan sesudah pindahkan ke kotak tes pairs dengan tombol panah. Yang ketiga, klik option dan beri tanda centang exclude cases list twice. Yang keempat, pada test type beri tanda centang Willockson. Klik OK. Yang kelima, untuk keputusan hipotesis lihat kolom tes statistik. Yang terakhir, jika assumption atau 2 tile lebih besar A, maka HO gagal ditolak. Gambarannya dapat dilihat sebagai berikut. Penutup. Dalam pembahasan kali ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dalam uji 2 kasus saling berhubungan terdapat 2 uji, yaitu dengan uji statistika parametrik dan non-parametrik. Dalam uji statistika non-parametrik terdapat 2, yaitu uji Willockson kurang dari 25 dan uji Willockson lebih dari 25. Uji statistik 2 sampel saling berhubungan dipergunakan bila peneliti ingin menentukan apakah 2 perlakuan yang tidak sama memberikan respon yang sama atau tidak, atau apakah suatu perlakuan lebih baik dari perlakuan yang lain. Thanks for watching.